Namaku Baharudin Yusuf Habibi. Orang-orang biasanya mengenalku dengan nama B.J. Habibie. Aku lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Ayahku bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, seorang ahli pertanian asal Gorontalo. Ibuku bernama R.A. Tutimarini Puspowardojo yang merupakan spesialis mata asal Yogyakarta. Aku anak keempat dari 8 bersaudara, tumbuh dalam keluarga yang religius. Itulah sebabnya di umurku yang masih 3 tahun, aku sudah lancar membaca Al-Quran. Ayahku meninggal dunia saat usiaku masih sangat muda, yakni 14 tahun. Dari situlah ibuku harus berjuang sendiri untuk melanjutkan hidup bersama-sama dengan ke-8 anaknya. Sejak kepergian ayah, akhirnya keluargaku memutuskan untuk pindah ke Bandung. Aku pernah bersekolah di SMAK Dago Bandung dan di ITB, yang saat itu masih bernama Universitas Indonesia Bandung. Aku hanya berkuliah selama setahun di ITB, kemudian melanjutkan studiku di Jerman selama 10 tahun. Pada tahun 1960, aku berhasil menyelesaikan studiku untuk gelar diploma engineer di Technische Hochschule dengan predikat sempurna atau cum laude yang rata-rata nilaiku adalah 9,5. Gelar insinyur inilah yang membuatku bekerja di firma Talbot, industri kereta api di Jerman. Pendidikanku berlanjut, meneruskan gelar doktorku masih di Jerman. Pada 1962, akhirnya aku menikahi Hasri Ainun dan memboyongnya ke Jerman. Kehidupanku terbilang sangat sederhana dan sulit karena aku harus menghemat keuangan dan bekerja hingga larut malam. Padahal, aku juga harus tetap belajar dan menyelesaikan tugas kuliahku. Ainun, istriku pun turut hidup sederhana agar menghemat pengeluaran dengan antri mencuci baju di tempat umum. Usaha dan jerih payahku akhirnya membuahkan hasil, di mana aku lulus gelar doktor insinyurku di Technische Hochschule, die Fakultas de Version de predikat cum laude, atau sangat sempurna yang nilai rata-ratanya adalah 10. Pada tahun 1974, karir politikku dimulai sejak aku kembali ke Indonesia atas perintah Soeharto. Mulai 1978, aku ditetapkan sebagai Menteri Riset dan Teknologi 10 dekade hingga Maret 1998 di masa pemerintahan Presiden Soeharto. Selain itu, aku juga sempat memimpin perusahaan BUMN Industri Strategi selama 10 tahun. Mulai tahun 1998, tepatnya tanggal 14 Maret, aku diangkat menjadi Wakil Presiden ke-7, mendampingi Pak Soeharto dalam Kabinet Pembangunan 7 sampai 21 Mei 1998. Saat Soeharto lengser dari jabatan presidennya, kiprahku sebagai Wakil Presiden cukup singkat. Setelah mundurnya Pak Harto, aku ditetapkan sebagai Presiden ketiga pada usiaku yang ke-62 tahun, dengan masa jabatan yang singkat, yakni 1 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Saat aku menjabat sebagai Presiden, pada 30 Agustus 1969, Indonesia kehilangan Timor Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah. Namun, aku berhasil menyelesaikan masalah tersebut secara damai, yakni mengadakan jajak pendapat bagi warga Timor Timur untuk memilih merdeka atau tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada tahun yang sama, aku dipaksa lengser karena pertanggungjawabanku tidak diterima pada sidang umum MPR atas lepasnya Timor Timur dari NKRI. Kiai Haji Abdurrahman Wahid akhirnya menggantikanku menjadi Presiden keempat Republik Indonesia. Aku pun menjadi warga negara biasa dan kembali menetap di Jerman, meskipun sesekali berkunjung ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Dio dari 10 TPTU 1. Saya akan membacakan monolog cerita biografi yang berjudul Karakter. Namaku Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno. Aku lahir pada 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama kecilku Kusno Sosrodihardjo. Aku adalah anak dari pasangan Raden Soekemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Karena sakit-sakitan, saat ku kecil aku dirawat kakakku yang bernama Raden Hardjodikromo di Tulung Agung. Aku kembali tinggal dengan bapak dan ibuku pada 1909 di Mojokerto. Di Mojokerto itulah ayahku ditugaskan sebagai kepala Erste Inlandes School dan aku juga pun di tempat itu, sekolah di tempat itu. Sejak tinggal kembali bersama orang tuaku, aku mengganti namaku dari Kusno menjadi Soekarno agar diriku tidak sakit-sakitan lagi dan dapat tumbuh dengan sehat. Sejak kecil, aku sudah menjadi anak yang berprestasi, bahkan mampu menguasai banyak bahasa. Itulah sebabnya kecerdasanku dikenal oleh dunia. Pada tahun 1911, aku pindah lagi di Els yang setara dengan sekolah dasar yang khusus dipersiapkan untuk masuk Hogere Burger School HBS di Surabaya. Tahun 1915, aku pun menempatkan sekolahku di Els dan kemudian tinggal di rumah sahabat ayahku, Haji Oemar Said Tjokroaminoto atau Hos Cokroaminoto yang merupakan pendiri Serikat Islam. Sejak itulah aku mulai mengenal dunia perjuangan yang akhirnya membuatku sangat ingin berjuang bagi bangsa Indonesia. Di kediaman Cokroaminoto, aku masih muda, mulai banyak belajar politik yang banyak berlatih pidato. Di sanalah aku mulai kenal dan berinteraksi dengan tokoh-tokoh hebat seperti Dr. Dowes Dekker, Tejipto Mangunkusumo, dan Ki Hajar Dewantara. Merekalah pemimpin organisasi nasional Independence Artis ya saat itu. Bersekolah di HBS memberi banyak pengalaman dan perjalanan bagiku hingga akhir lulus pada tahun 1921. Setelah itu aku pun kembali pindah tempat tinggal, yakni ke Bandung, dan tinggal bersama Haji Sanusi untuk melanjutkan pendidikan di Technic High School (THS), jurusan teknik sipil atau yang kita kenal sekarang sebagai kampus ITB. Di sanalah aku mendapatkan gelar insinyurku dengan lulus pada tanggal 25 Mei 1926. Aku diwisuda bersama dengan 18 unsur lainnya tepat saat Dies Natalis ITB yang ke-61 pada 3 Juli 1926 menurut Prof. Jacob Clay sebagai ketua fakultas di kampus tersebut menyatakan kebanggaannya karena ada 3 orang insinyur orang Jawa, yakni aku, Anwari, dan Sutejo, dan gelar insinyur dari daerah lainnya. Itu saja yang saya bacakan monolog tentang karakter Soekarno. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Dewi Sartika. Aku lahir di Bandung 4 Desember 1844. Aku lahir dari keluarga priai. Ayahku bernama Raden Rangga Samanegara dan ibuku bernama Raden Ayu Raja Permas. Dua orang tuaku merupakan pejuang Indonesia yang menentang pemerintahan Hindia Belanda. Akibat dari itu, mereka berdua dihukum keras dan diasingkan ke Ternate, lalu berpisah denganku. Setelah ayahku meninggal, aku diasuh oleh paman yang merupakan kakak kandung ibuku. Ia seorang patih di Cicalengka. Darinya aku mendapatkan pengetahuan kebudayaan Sunda. Sementara kebudayaan Barat aku dapatkan dari Nyonya, asisten Nasruddin kebangsaan Belanda.
Sedari kecil, aku sering memperagakan praktik di sekolah, seperti membaca dan tulis dan belajar bahasa Belanda kepada anak-anak pembantu di kepatihan. Papan balik kandang kereta, arang, dan pecahan genting sering dijadikan untuk alat bantu belajar. Setelah remaja, aku balik kepada ibuku. Jiwaku yang telah dewasa menggiringku mewujudkan cita-citaku. Tetapi adat yang mengekang kaum wanita pada waktu itu. Namun dengan semangatku meyakinkan pamanku untuk mendirikan sekolah khusus perempuan. Pada tahun 1902, aku sudah merintis pendidikan bagi perempuan di sebuah ruangan kecil di belakang rumah ibuku. Pada Januari 1904, aku mendirikan sekolah perempuan pertama se-Hindia Belanda. Tenaga pengajar pada saat itu hanya 3 orang. Pada 1905, sekolahnya menambah kelas, lalu dipindahkan ke Jalan Cigunang, Kebon Cau. Lulusan tahun pertama keluar pada tahun 1909, membuktikan bahwa kemampuan perempuan yang tidak ada bedanya dengan lelaki. Lalu, tahun ke tahun semakin banyak sekolah khusus perempuan. Pada bulan September, aku mengadakan peringatan pendiri sekolah yang telah berumur 25 tahun. Susi Susanti. Susi Susanti memiliki nama lengkap Lucia Francisca Susi Susanti. Susi Susanti lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 11 Februari 1971. Saat ini Susi Susanti merupakan pemain bulu tangkis yang sudah pensiun dari permainan bulu tangkis. Susi Susanti memiliki tubuh yang relatif tinggi dan kurus. Dalam permainannya, Susi Susanti menggabungkan kecepatan dan pergerakan yang anggun dengan teknik smash yang elegan, dan dinilai sebagai pemain bulu tangkis paling sukses di dalam sejarah permainan bulu tangkis putri. Kadang-kadang Susi Susanti namanya ditulis Susi Susanti. Susi Susanti memenangkan medali emas untuk kategori tunggal putri pada Olympic Games tahun 1992 di Barcelona, Spanyol, dan medali perunggu pada Olympic Games tahun 1996 di Atlanta, Amerika Serikat. Susi Susanti merupakan pemain bulu tangkis tunggal putri paling dominan di awal tahun 1990-an dengan memenangkan All England di tahun 1990, 1992, 1993, dan 1994 di pertandingan World Badminton Grand Prix, masuk final 5 kali berturut-turut dari tahun 1990 sampai dengan 1994. Begitu juga di tahun 1996. Pada tahun 1993 di acara IBF World Championship, Susi Susanti merupakan satu-satunya pemain bulu tangkis putri yang dapat bertanding di ajang Olympic World Champions dan All England dengan membawa kategori tunggal secara simultan. Susi Susanti juga memenangkan pertandingan di Japan Open sebanyak 3 kali dan Indonesia Open sebanyak 5 kali. Susi Susanti memenangkan medali emas berkali-kali di ajang Badminton Grand Prix Series dan 5 kali di Badminton World Cups. Susi Susanti memimpin tim Indonesia untuk memenangkan predikat juara bertahun-tahun di Cina pertandingan Uber Cup atau Putri Dunia pada tahun 1994 dan 1996. Semua ini datang selama periode bulu tangkis putri internasional relatif kuat. Kepala kompetitor Susi Susanti di awal tahun kejayaannya adalah pemain bulu tangkis Tiongkok Tan Jung Hong dan Huang Hua, dan kemudian Ye Zhonfing dari Tiongkok dan Bang So-hyun dari Korea. Susi Susanti pensiun atau mengundurkan diri dari lapangan bulu tangkis dunia tidak lama setelah pernikahannya dengan Alan Badikusuma, yang juga memenangkan medali emas bulu tangkis di Summer Olympic di tahun 1992, tepatnya pada bulan Februari 1997. Susi Susanti dilantik ke IBF International Badminton Federation, saat ini diganti BWF Hall of Fame di bulan Mei pada tahun 2004 dan menerima Haber Scale Trophy di tahun 2012. Pernikahan Susi Susanti dengan Alan Badikusuma
mendapatkan 3 orang anak, yaitu Laurencia Alverina, Albertus Edward, dan Sebastianus Frederick. Susi Susanti dan suaminya memiliki sebuah klub bulu tangkis di Jakarta Utara, memenangkan medali emas di Olimpik yang merupakan sejarah bagi Indonesia, meraih medali emas pertama dalam 50 tahun sejarah ini. Susi Susanti dan Alan Badikusuma berdiri di mobil terbuka dengan kalung bunga dan medali emas di Olimpik di lehernya di daerah menuju Monumen Nasional di Perempatan Merdeka, Jalan Sudirman. Di tempat tersebut, semua orang mengucapkan selamat pada pahlawan bulu tangkis yang baru pada tahun 2004. Susi Susanti dan Alan Badikusuma mendirikan Alan dan Susi Teknologi atau Aztek, suatu perusahaan peralatan olahraga dibuat untuk mendukung keluarganya. Pasangan ini menggunakan bahan-bahan dari Jepang untuk raket dan memproduksikannya di Tiongkok. Merek ini telah berkembang belakangannya ini dan memasarkannya di semua daerah di Indonesia. Di samping Aztek, Susi Susanti juga membuka sebuah pusat refleksiologi kaki dan fisioterapi yang diberi nama Fontana untuk bisnisnya ini. Susi Susanti bekerja bersama mantan pemain bulu tangkis Elizabeth Latif. Sekarang Fontana telah memiliki 4 cabang, 3 di Jakarta Kelapa Gading, Pondok Indah dan Santer, dan satunya lagi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Amelia Saputri dari kelas 10 TPTU 1. Di sini saya akan membacakan monolog yang berjudul tentang Raden Ajeng Kartini. Namaku Kartini. Aku lahir di pesisir utara pantai Jawa, Rembang, 21 April 1879. Jika aku diberi kesempatan untuk berterima kasih, aku akan berterima kasih kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Aryo Sosroningrat dan Ibunda Ngasira. Mereka adalah 2 permata hati yang menjodohkanku dengan Kakanda Singgi Jojo Adiningrat, suami tercinta yang membantu menghidupkan kembali sekolah Kartini, kebanggaanku. Namaku Kartini. Aku dengar kalian memperingati setiap 21 April sebagai hariku. Aku ucapkan terima kasih. Tapi jujur, aku tidak enak hati dengan Ibunda Dewi Sartika dan Cutnya Adin. Karena dibandingkan keduanya, aku bukanlah apa-apa. Mungkin lebih baik hariku itu berganti nama saja. Hari Pergerakan Wanita misalnya. Tapi ya sudahlah, terserah kalian saja. Sebelumnya, bolehkah aku memanggil kalian dengan sebutan Nak? Supaya terkesan lebih akrab di telinga begitu. Apalagi kalian sendiri yang memanggilku sebagai ibu kalian. Nak, apa kabarmu? Aku dengar saat ini putri-putriku sudah banyak yang sarjana. Mereka sudah mendapatkan pendidikan layaknya kaum pria seperti yang aku cita-citakan dahulu. Syukurlah. Oh iya, maukah kau menceritakan kurikulum pendidikan di tanahku sekarang ini? Ibu belum cukup paham, Nak. Apapun itu, yang salah bukan kurikulummu, Nak, tapi sistemmu. Sistem pendidikan itu terlalu terfokus pada lingkup sekolah saja. Padahal, karakter sebagai slogan pertama pendidikanmu tidak mungkin bisa terbentuk hanya dalam ruang lingkup sekecil dan dalam waktu yang sesingkat itu. Baiklah, kita kembali ke pendidikan tadi. Jadi Nak, sepertinya jangan terlalu berharap pendidikan karakter kalian sukses. Jika media masih belum sehat begitu, jangan pula berharap untuk tidak melihat anak berusia 9 tahun tidak menonton video atau sinetron yang kurang layak bagi mereka. Teruslah bernyanyi seperti kakakmu Bang Iwan. Urus saja moralmu, urus saja akhlakmu, peraturan yang sehat yang kami mau. Sekian monolog singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.